Sosok pekerja keras terpancar dari mata wanita ini. Lahir di kota kecil Magelang, Jawa Tengah, 62 tahun silam. Ibu Dr. Insinyur Sri Woro Budiati Harijono MSc ini adalah anak bungsu dari pasangan suami istri, almarhum Bapak Pulung Sugondo dan almarhumah Ibu Hajah Alimah P. Sugondo. Pada masa kecil, beliau hijrah dari kota Magelang. Wanita yang akrab dipanggil Tiwul ini menghabiskan masa kecil dan remajanya di kota hujan, Bogor. Mulai dari pendidikan dasar, sarjana, hingga pasca sarjana, beliau tekuni di kota yang terkenal dengan hawa sejuknya ini. Mulai dari bawah, begitulah awal karir dari peraih gelar doktor di bidang ilmu kebumian Institut Teknologi Bandung ini. Pada tahun 1976, beliau menjabat sebagai staf agronomi Divisi Advanced Technology Pertamina, proyek hujan buatan BPPT. Ditunjang dengan pengalaman karir dan jenjang pendidikan yang cukup tinggi, Ibu Sri Woro Budiati Harijono yang memiliki moto, terus belajar. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain ini, makin dipercaya untuk menduduki posisi penting di pemerintahan. Seperti pada tahun 1998, beliau menjabat sebagai staf ahli Menteri Riset dan Teknologi bidang iklim dan cuaca. Kemudian pada tahun 2002, diangkat menjadi deputi bidang program Ristek Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Karakter yang tegas dalam memimpin membuat karir wanita yang telah dikaruniai 2 orang anak dan 4 orang cucu ini terus melejit. Sehingga pada tahun 2005 diangkat sebagai Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG yang berubah nama menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG di tahun 2009. Dan pada tahun 2009, atas prestasinya membangun kinerja BMKG, Ibu Sri Woro Budiati Harijono mendapat anugerah Bintang Jasa Utama dan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun oleh Presiden Republik Indonesia. Karena kepiawaiannya dalam memimpin, pada tahun 2011, Ibu Sri Woro Budiati Harijono dianugerahkan Kartini Award 2011 di bidang profesi. Ketika menjabat sebagai Kepala BMKG, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh wanita yang hobi bernyanyi ini semata-mata untuk membangun sistem kerja dan pelayanan kepada masyarakat ke arah yang lebih baik, khususnya di bidang informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami. Kesibukan Ibu Sri Woro Budiati Harijono sebagai orang nomor 1 di jajaran BMKG tidak lantas menurunkan aktivitasnya dalam kegiatan sosial. Tidak hanya prestasi di bidang pekerjaan saja, istri dari Bapak Harijono Muharjo ini juga aktif di berbagai organisasi seperti Asian Subcommittee of Meteorology and Geophysics atau ASCMG sebagai chairperson tahun 2005. World Meteorological Organizational Regional Association RA5 tahun 2010 sebagai presiden. Selama 7 tahun ini saya merasakan banyak sekali contoh-contoh kepemimpinan yang kalau boleh saya sebut your decisive leadership, sangat-sangat inspirasi dari semua elemen yang ada di BMKG. Kalau boleh saya katakan dalam bentuk cuk, ya, ungkapannya itu adalah Worowon, Woroget dalam arti yang baik. Ya. Dan kemudian laporan keuangan kita dalam 5 tahun terakhir ini capaiannya sangat tinggi sekali, yaitu wajar tanpa pengecualian, murni tanpa catatan. Jadi ini sebagai satu istilahnya hasil yang top of the top. Itu di dalam negeri. Di luar negeri juga demikian juga. Kita mulai merasakan 2007-2008 beliau ditunjuk atau ditetapkan sebagai salah satu dewan eksekutif dari Badan Meteorologi Dunia, dan kemudian berlanjut ditetapkannya atau dipilihnya beliau menjadi presiden RA5, dan kemudian lebih lagi ketika kemudian dunia
itu membangun apa yang kita sebut Global Framework for Climate Services. Dan lagi-lagi BMKG menjadi salah satu dari 16 negara yang kemudian mempunyai peran yang sangat penting di dalam membangun atau kemudian mengembangkan Global Framework for Climate Services. Pesan yang sangat-sangat mendalam, itu beliau penuh dengan ide-ide ya, inovasi maupun terobosan-terobosan ya dalam rangka menyelesaikan masalah di BMKG. Saya kira itu bahkan saya tahu persis ya, beliau termasuk pejabat yang mendapat perpanjangan istimewa dari presiden ya sampai umur 62 ini. Itu pun termasuk langka ya, tidak semua bisa diperpanjang oleh presiden walaupun di dalam ketentuannya memang memungkinkan itu ya. Ini yang barangkali saya mengetahui terkait dengan terobosan-terobosan beliau, sehingga presiden sangat percaya terkait dengan kepemimpinan beliau ini. Kesan yang juga sangat mendalam adalah beliau sangat memperhatikan bagi kawan-kawan, bagi pejabat maupun staf yang berprestasi tentunya ya. Ini yang saya ketahui ya. Semuanya itu adalah semata-mata tentunya untuk kemajuan BMKG yang kita cintain ini ya. Dan terkait dengan pesan, saya kira kami selaku anak buah tetap pertama adalah mendoakan beliau ya, selama purna tugas nanti selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat walafiat, dan tetap dapat memberikan saran masukan pada BMKG yang kita cintai ini sehingga akan menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi. Ibu Sriworo, iya, saya mengenal beliau sejak tahun 84. Satu hal yang sangat mengesan adalah motivasi yang diberikan oleh beliau, bahwa informasi BMKG harus cepat. Kita punya data, kita punya informasi, tapi kalau terlambat sampai pada pengguna, maka menurut beliau tidak ada manfaatnya. Selain dari itu, beliau selalu memberikan arahan agar gunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, sehingga masyarakat dengan mudah bisa memahami informasi yang disampaikan oleh BMKG. Ibu Sriworo yang saya kenal adalah orang yang sangat energik, tegas, dan tahu apa yang beliau mau. Kepemimpinan beliau itu kepemimpinan yang perlu, dan patut, dan harus mestinya ditiru, karena bagaimana tuh beliau memperjuangkan sesuatu itu betul-betul beliau akan bekerja sangat-sangat keras dan mengerahkan semua kekuatan yang ada untuk bisa mencapai apa yang diperjuangkan. Dan ini sudah terbukti dengan perkembangan dan juga apa yang sudah kita capai sampai sejauh ini dengan fasilitas dan juga sarana dan juga kemampuan dan maupun SDM yang ada di BMKG. Ya, saya mengenal beliau, Ibu Sriworo B. Haryono, pada tahun 2003. Prestasi beliau selama ini yang pertama adalah membangun sistem peringatan dini atau Indonesia Tsunami Early Warning System yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2008. Kemudian beliau juga membangun sistem peringatan dini cuaca ekstrim atau Meteorological Early Warning System. Kemudian juga membangun sistem peringatan dini iklim ekstrim atau Climatological Early Warning System. Telah dibangun pula sistem jaringan komunikasi DVB, di mana setiap Pemda dapat mengakses langsung informasi-informasi yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di samping itu, keberhasilan beliau juga dalam rangka menyelesaikan Undang-Undang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tahun 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 31. Selanjutnya, di dalam bidang sarana dan prasarana, beliau juga telah berhasil membangun gedung operasional 13 lantai, gedung yang kita tempati ini. Kemudian dalam rangka kerjasama dengan instansi lain, beliau juga telah membangun beberapa kerjasama dengan pemerintah daerah, beberapa perguruan tinggi yang sudah dilaksanakan dengan baik. Teladan telah diberikan, karya harus tetap diteruskan. Terima kasih atas dedikasimu, Ibu.
Ya, itu